Berikutnya kita akan masuk ke pemenang juara 1 Tata Wastra 2024 yang diberikan kepada kita akan ada penjurian hari ini. Thank you sudah datang jauh-jauh, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang, dari Pamulang gitu ya. Kalian adalah orang-orang terpilih dari 350 lebih peserta dalam waktu 1 minggu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Tadi sudah dibuka sama Mbak Sinta dengan santai, jadi kita santai aja gitu. Saya juga terima kasih banyak kepada Kang Deden, Mbak Dinda yang sudah bersedia untuk menjadi juri gitu ya. Kemarin sudah mensortir dari sekian ratus pendaftar yang masuk gitu ya, pasti capek juga, banyak sekali. Kami juga cukup kaget, ternyata peminatnya cukup banyak dan ternyata diambil kalian berempat tuh. Jadi saya juga mau ucapkan selamat untuk kalian berempat sebelumnya, karena meskipun belum ketahuan siapa yang akan memenangkan event ini gitu ya, lomba ini besok baru diumumkan, untuk saya kalian sudah menjadi pemenang. Karya ini berjudul Among Tani, yang berarti seseorang yang mengolah tanah untuk ditanam. Jadi untuk desain saya ini terinspirasi dari petani-petani di Maluku yang mempertahankan dan merawat cengkeh yang sudah menjadi warisan alam budaya hingga saat ini. Jadi sebagian besar penduduk di Maluku berprofesi sebagai petani yang lahannya sebagian besar didominasi oleh tumbuhan cengkeh. Untuk kebayanya sendiri saya terinspirasi dari kebaya encing dengan detail bordir motif cengkeh, sehingga menampilkan look yang tradisional. Dan untuk kebayanya sendiri saya mengkombinasi kebaya Kartini dengan kebaya Kutu Baru. Untuk aksesorisnya sendiri saya pakai caping, dan caping ini saya pakai untuk mempresentasikan inspirasi saya, yaitu petani-petani, dan sehingga ketika dipakai menampilkan look yang tradisional. Saya melihat skirt ini tuh cukup unik ya. Ada spark pattern, kemudian juga zero waste kan ya, ada gerakan sustainable-nya. Tapi kenapa si motif cengkehnya yang akan ditampilkan itu tidak terlalu menonjol sebagai sesuatu yang ditampilkan berbeda, ya kan? Nah kemudian saya melihat pemilihan bahan kali ya, karena ini bahannya kan cotton ya, si buat batiknya itu. Nah kenapa, so bisa jelaskan kenapa tidak memilih bahan katun untuk si kebayanya, kan kebaya encing cerita ini. Untuk usia 18 tahun dengan jam terbang yang masih dini, menurut saya cukup oke ya. Saya suka dengan konsep dari skirtnya gitu. Cuman memang benar masukan dari Mas Deden, banyak bermain explore berbagai bahan. Mungkin ini untuk tambahan knowledge, ini disebutnya inflasi kebaya encing, bukan Kartini. Terus ya dirubah stylingnya menjadi Kutu Baru, itu benar. Oke, di sini saya mendapatkan wastra dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, di sini ada batik tulis dengan motif teratai mekar yang diilhami dari salah satu candi di Karawang. Di sini untuk looknya sendiri ini untuk saya tuangkan dari filosofi tersebut. Jadi perempuan itu meskipun berani tampil beda, menembus hal baru, tapi dia tetap menjadi jati dirinya sebagai wanita. Nah di sini looknya lebih ready to wear, lebih wearable. Jadi perempuan masih bisa menggunakan kebaya dengan style yang lebih modern, tetapi masih dengan sentuhan klasik tradisional dari busana kebaya itu sendiri. Sementara ini kan baju ini juga pasti akan siapapun bisa memakainya. Kalau saya lihat sangat wearable. Nah juga baik-baik saja, maksudnya tidak jadi ini apa sih, nggak gitu kan. Nah tapi bagaimana supaya ini menjadi lebih istimewa ya. Nah sekarang memberikan aksesoris. Kenapa hanya di bagian bawah, tidak bagian atas? Kenapa? Kenapa aksesoris cuma ada di sabuk ya? Karena
di bagian atas ini kita lihat memang sudah ramai dengan motifnya. Kenapa di sini cuma polos saja? Karena nanti ketika misal busana ini mau dipakai atau nanti di runway atau dipakai ke acara, kalau di fashion show itu biasanya kita juga bisa berkolaborasi dengan aksesoris, pengrajin aksesoris seperti itu. Jadi nanti tampilannya biar nggak too much. Dan menurut aku ya, ketimbang kamu nambahin warna coklat, sebenarnya warna explore warna putih lagi juga nggak kenapa-napa. Jadi si dalamannya itu nanti kalau kamu jadi produksi jual di department store misal, nah itu sebenarnya kalau beltnya kamu kasih accessory warna putih itu lebih bisa wearable lagi ketimbang si coklat ini. Kalau dari aku sebenarnya aku suka banget jaketnya, aku suka bawahannya juga dibikin sarung gitu. Itu ada zippernya berarti ya? Ada tali ikat ya? Oh, tali ikat ya. Jadi dia pasti bongkar bisa jadi kain satu piece lagi kan. Ya, aku suka atasannya, suka bawahannya. Aku juga bisa kepikiran langsung dalamannya bisa pakai jeans, bisa pakai yang lain. Jadi total look ini aku suka banget kecuali si belt. Batik yang saya gunakan adalah batik penyembolom. Batik ini berasal dari pemerintah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Kalimantan. Jadi motif batik ini dia terdiri dari daun kombat, buah lempinak, dan daun sarang bolong. Jadi batik ini sendiri jika dilihat dia memiliki warna yang kontras, namun tetap selaras. Di antaranya adalah warna biru elektrik, warna hijau, kuning, dan orange. Busana ini terdiri dari 3 piece, bagian luar, 2 atasan piece, dan satu bawahan. Untuk yang bagian luarnya itu, bagian atasan terdiri dari 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bordirannya sendiri itu merupakan pengembangan dari batik penyembolom, dan ada beberapa bordiran tambahan, diantaranya pada bagian samping terdapat bordir yang membentuk rantai dan juga gelombang. Yang saya tanyakan, kenapa proporsi ketika desain, ya coba didesain tadi. Nah, ini kan terakhir. full length kan, ya semuanya kan sampai bawah. Nah, kenapa eksekusi tiba-tiba jadi pendek, terus si ininya tidak sama? Ini kan kalau lihat kan baju panjang kan sampai bawah, sampai sepaha. Ini kan pendekin kan jadi crop ya si luarnya, terus bawahnya kenapa jadi lebih naik? Kenapa, alasan boleh dijelaskan? Mungkin itu secara teknis ya, karena untuk panjang detail dari patungnya saya kan tidak begitu tahu detailnya. Jadi mungkin karena perkiraan jadi seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya melihat pengalamanmu kan, kamu sebagai pattern maker kan tahu dong length ya, berapa panjangnya kan, dari pinggang sampai bawah kan 100 misalkan, atau 99 misalkan. Nah, ini ukuran mannequin kan biasa 103 kan, atau 104. Nah, ini kan berarti kan udah ketahuan dari panjang bahu sampai bawah ini. Nah, kalau tadi kamu mention sebagai pattern maker, saya akan nanya ini ya. Si hijau ini kalau menurut aku jadinya hijau ini jadi kebanyakan. Sebenarnya akan lebih bagus misalnya bawahannya kamu pilih warna yang lain, atau si navy gitu, atau mendekati si birunya supaya nggak terlalu kebanyakan hijau. Sama si bordir yang bawah itu kan beda lagi ya bordirnya sama yang di sleeve tambahan ya. Beda. Ya, nah itu kalau menurut aku jadi terlalu banyak aksen yang beda-beda. Sebenarnya kalau misalnya kamu tambahin sama si lengan, itu jadinya akan lebih ini aja, lebih enak dilihat gitu. Atau nggak usah ada bordir sekalian, sebenarnya nggak kenapa-kenapa karena dia udah punya fokus aplikasi yang di samping-samping ya kan. Tapi overall aku suka banget sama konsep dari layering si topnya. Itu bisa dipakai part by part juga. Terus kayak misal ditukar balik juga bisa ya, yang di dalam aja di luar itu juga lebih menarik gitu. Desain rancangan kebaya ini saya buat dengan tema metamorfosis yang terinspirasi dari batik yang saya dapat, yaitu batik parang ceplok pupu. Yaitu dari style dari kebaya, rancangan kebaya sini sendiri. Untuk moodboardnya saya terinspirasi dari kebaya tradisi, yaitu kebaya ensim dan kebaya kutu baru. Nah, beatnya sendiri itu saya terinspirasi dari kebaya kutu baru, dan juga ujung runcing yang depan itu
terinspirasi dari kebaya encim. Sebenarnya jadi patokan saya untuk membuat siluet ini dari siluet badannya sendiri sebenarnya membentuk kupu-kupu dari sini terus ke bawah, ini sayapnya seperti itu. Nah di tengah beef itu sebenarnya badan dari kupu-kupu itu sendiri. Untuk colornya saya untuk warna mengambil warna gold yang mana memberikan kesan seperti yang saya ingin sampaikan di awal, yang saya visualkan, yaitu kesan anggun dan kesan elegan, mewah, dan klasik. Akan dibuat bentuk yang akan menceritakan seperti itu, perubahannya, atau mungkin dari sedikit nanti warna ataupun mungkin cuttingnya. Nah jadi bisa disampaikan lewat itu. Jadi bentuk kebaya yang ada metamorfosis, kan metamorfosis artinya perubahan dong, ya. Berubah seperti apa? Nah di tanganmu yang sudah saya lihat portofolio kamu bagus banget kan, bisa buat apa dan sebagainya kan. Nah itu kenapa saya mengharapkan dari Prima itu lebih dari ini, seperti itu. Bener yang Kang Deden infokan gitu, rok mermaid ya semua desainer sudah pernah bikin rok mermaid. Terus kamu tambahkan lining kain batik di dalam bagian opening di kebayanya juga, itu bukan sesuatu yang baru gitu. Terutama attachment kain batik di bagian di bagian lengan. Nanti kalau misalnya tangannya kurang panjang ya nanti dia akan tenggelam gitu di bagian samping sini. Jadi sebenarnya we expect more from you gitu dengan portfolio yang dilampirkan. Nah, saya tidak terlalu terkesan dengan apa yang sudah kerjakan ya. Yang ini ya? Ya, jadi tidak berharap juga bentuknya seperti itu. Harapan saya lain seperti Yang ini itu. kayaknya kalau misalnya roknya dia nggak pakai ini yang konsep ini sebenarnya bisa menjual lebih karena dia menang di konsep. Ya, soalnya kan juga dari sekian ratus mereka yang terpilih harusnya mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Dan juga bisa jadi contoh bagi teman-teman yang tidak terpilih ini kan. Iya. Pemenang lomba Tata Wastra 2024. Pemenang harapan Tata Wastra 2024. Diberikan kepada Prima Nugroho. Pemenang juara 3 Tata Wastra 2024 diberikan kepada Adelia Dwi Askia Rahma. Pemenang juara 2 Tata Wastra 2024 diberikan kepada Adinda Tri Lovely. Berikutnya kita akan masuk ke pemenang juara 1 Tata Wastra 2024 yang diberikan kepada Reno Rizky Arwian Danul. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk pemenang juara